Hai nakama, kembali lagi di channel Teori Jerami. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga diberi kesehatan dan coba absen kalian dari daerah mana? Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Sosok Joy Boy kemungkinan tewas karena dia coba untuk melindungi salah satu tempat yang sangat penting, yaitu Enies Lobby. Salah satu misteri besar yang ada dalam cerita One Piece adalah teka-teki mengenai apa yang terjadi kepada Joy Boy. Dalam ceritanya diperlihatkan jika Joy Boy menghilang pada abad kekosongan, apa yang sebenarnya terjadi kepada Joy Boy sampai sekarang masih jadi pertanyaan besar. Sebagai pihak yang sudah berkuasa di dunia One Piece selama ratusan tahun, pihak World Government diketahui memiliki berbagai fasilitas lengkap dan mewah untuk memenuhi berbagai keperluan mereka. Fasilitas tersebut mulai dari lab penelitian bahkan hingga penjara. Enies Lobby sendiri merupakan salah satu fasilitas World Government yang sangat populer dan masih menyimpan misteri besar hingga sekarang. Mayoritas nakama juga tentunya sudah sangat familiar dengan fasilitas World Government satu ini. Enies Lobby dianggap sebagai sebuah tempat yang sakral di dunia One Piece. Dalam ceritanya sendiri diperlihatkan bagaimana Enies Lobby merupakan penghubung Marineford dan juga penjara Impel Down. Enies Lobby pertama kali muncul dalam cerita ketika pihak CP9 mencoba untuk menangkap Nico Robin. Pada saat itu pihak CP9 sendiri sempat melakukan negosiasi di Water 7 yang mana akhirnya Robin setuju untuk ditangkap. Namun mengetahui hal ini, Luffy dan kru topi jerami pun melakukan upaya penyelamatan. Pertempuran pun terjadi sampai kemudian Buster Call diaktifkan di Enies Lobby. Meskipun begitu, nasib Enies Lobby berbeda dengan Ohara. Jika Ohara hancur akibat serangan tersebut, Enies Lobby masih bisa selamat. Sejak pertama kali diperkenalkan dalam ceritanya, memang Oda Sensei masih belum memberikan informasi sebenarnya mengenai Enies Lobby. Ada banyak misteri yang kemudian menyelimuti Enies Lobby. Sejauh ini seperti sudah berapa lama sebenarnya bangunan tersebut ada. Meskipun tidak ada informasi resmi, namun para fans sendiri meyakini bahwa Enies Lobby memang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Meski begitu, teka-teki terbesar yang muncul berkaitan dengan Enies Lobby sendiri adalah adanya lubang besar yang berada tepat di bawah pulau tersebut. Sudah sejak lama, para fans coba mencari tahu dan menghadirkan berbagai spekulasi mengenai apa yang kemungkinan terjadi pada Enies Lobby. Salah satu spekulasi yang cukup santer di kalangan fans menyebutkan bahwa Im Sama adalah sosok yang bertanggung jawab atas terciptanya lubang besar di Enies Lobby. Bagaimana lautan kemudian bisa menghasilkan sebuah lubang besar yang menganga tanpa tahu seberapa dalam lubang tersebut hanya bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan menggunakan Mother Flame. Nakama sudah melihat bagaimana kedahsyatan dari Mother Flame ketika Im Sama saat itu menghancurkan sebuah pulau bernama Lulusia. Hanya dengan satu serangan pulau tersebut pun hancur. Menariknya adalah bekas serangan dari Mother Flame sendiri terlihat seperti sebuah lubang yang sangat besar, yang mana jika nakama perhatikan, lubang tersebut nampak mirip dengan lubang yang ada di Enies Lobby. Kemungkinan kedua adalah dengan menggunakan salah satu ancient weapon atau senjata kuno. Apakah itu Pluton atau Uranus memang masih jadi pertanyaan. Yang jelas daya hancurnya sendiri sangatlah dahsyat. Seperti yang Mimin jelaskan tadi, ada banyak spekulasi atau teori yang berkembang di kalangan fans berkaitan dengan Enies Lobby. Menurut salah satu teori yang berkembang di kalangan fans menyebutkan bahwa ada kemungkinan terdapat koneksi atau hubungan antara Enies Lobby dan juga Joy Boy. Bahkan menurut teorinya sendiri disebutkan bahwa Enies Lobby kemungkinan adalah penyebab kematian dari Joy Boy karena melindungi Enies Lobby. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa Joy Boy menghilang pada ratusan tahun lalu. Hal ini pun kemudian tertulis di sebuah poneglyph yang ada di hutan laut. Dalam poneglyph tersebut disebutkan bahwa Joy Boy meminta maaf karena sudah gagal dalam melindungi mereka. Namun apa yang kemudian terjadi kepada Joy Boy sendiri masih menjadi tanda tanya. Meskipun begitu, mayoritas fans meyakini jika Joy Boy tewas pada saat itu, namun apa yang kemudian membuat dia tewas memang masih menjadi sebuah misteri lainnya. Namun, dalam teori ini disebutkan jika Joy Boy kemungkinan memang benar tewas karena melindungi Enies Lobby. Pada saat itu, Enies Lobby kemungkinan hendak dihancurkan oleh Im Sama dengan menggunakan ancient weapon. Seperti yang nakama ketahui bahwa Joy Boy memiliki kekuatan buah iblis yang sama dengan Luffy, yaitu Hito Hitonomi model Nika.
Dengan kekuatan tersebut, Joy Boy banyak menolong orang-orang di mana Enies Lobby kemungkinan adalah salah satunya. Joy Boy pada saat itu menggunakan kekuatan buah iblis tersebut untuk merubah dirinya menjadi sebesar pulau. Dengan begitu, dia kemudian bisa menyelamatkan Enies Lobby dari kehancuran seperti yang terjadi kepada Lulusia atau kepada pulau-pulau lainnya. Inilah alasannya mengapa kemudian Enies Lobby memiliki posisi berada di atas sebuah lubang hitam yang sangat besar. Pasca kematian dari Joy Boy tersebut, kemudian pihak World Government mengambil alih Enies Lobby dan menjadikannya bagian dari fasilitas mereka. Nah, bagaimana menurut Nakama? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.